siap lagi. Jadi aku udah siap dan berangkat. Andin. Hai. Jadi sekarang kita udah ketemu dan berkumpul lagi, dan sekarang kita bakal nelusurin semua kampung warna-warni. Jadi kita juga ada penilaian dalam bentuk skala. So ikutin terus videonya ya. Halo teman-teman, jadi aku sekarang ada di sekitaran Sungai Berantas. Nah, Sungai Berantas ini letaknya ada di Kampung Warna-Warni. Untuk sungainya sendiri bisa dilihat, sungainya itu cukup kotor atau airnya berwarna coklat. Namun di sekitaran sungai, seperti di pinggir-pinggiran sungai, warga masih terlihat bersih. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti sampah di sekitar sungai yang cenderung masih sedikit. Namun jika terus-terusan seperti ini akan berakibat buruk bagi ekosistem sungai maupun sungainya. Jadi yang dapat saya simpulkan, untuk kebersihan di sekitar sungai masih bagus. Namun di sekitar sungai, namun kepedulian warga terhadap sungai perlu ditingkatkan kembali. Hai semuanya, dengan berdirinya aku di sini, aku mau melaporkan ke kalian kalau di sekitar sungai ini nggak ada polusi pembakaran sampah dan asap-asap yang lainnya. Namun terdapat polusi kendaraan di sekitar jembatan, dan mungkin terdampak adalah rumah yang berdekatan dengan jembatan tersebut. Halo teman-teman, jadi sekarang aku ada di atas jembatan kaca Sungai Berantas. Nah, di sini untuk keadaan jembatannya itu bersih, namun karena setelah hujan, jadi keadaannya sangat becek. Lalu untuk sekitar jalan umum itu nggak ada sampah dan kondisinya juga sangat bersih. Jadi di sini kita akan mereview mural yang ada di Kampung Warna-Warni. Nah, salah satunya yaitu adalah ini, mural harimau. Di sini muralnya sangat beragam sekali. Catnya juga sangat mencolok, terus warna-warni seperti nama kampung ini. Dan seperti yang kita lihat, catnya tidak luntur sama sekali. Teman-teman, jadi sekarang aku ada di sekitaran tempat sampah. Nah, untuk ketersediaan tempat sampah di sini tidak terlalu banyak, namun dengan skala yang cukup. Bisa dilihat seperti ini contohnya. Untuk tempat sampahnya sendiri, di sekitaran tempat sampahnya nggak ada sampah dan terlihat bersih. Halo teman-teman, jadi sekarang aku ada di salah satu sudut kampung ini. Nah, bisa dilihat banyak tanaman yang ditanam di setiap kampung ini. Seperti contohnya tanaman-tanaman ini, tanamannya cukup beragam dan terlihat bersih. Ini membuktikan antusias warga untuk merawat tanaman, sehingga tanaman terlihat asri, bersih, hijau, dan segar.
ini aku jarang menemukan poster lingkungan. Namun ada beberapa rambu-rambu seperti APAR, lalu petunjuk arah dan dana lokasi. Jadi untuk kesadaran warga di sini dibuktikan dengan tempat sampah yang sampahnya tidak berserakan dan jalan yang tidak terdapat sampah, maka kesadaran warga di sini kami anggap baik. Sekarang kita lagi pada di sini. Ngapain tuh? Ya ngapain tuh nanti kita ya? Ngevlog apa, Mbak? Kalian. Kita habis makan. Ya. Kita habis makan dan kelompok itu baru makan. Nih, hand sanitizer dulu. Apa tuh? Anjay. Asik. Wangi. Ya, aku tadi panas loh. Hai guys, aku ini kelompok berapa? Nah, aku dari kelompok 4. Izin. Ini kita ada di pinggir sungai ini guys. Kita ngemper guys, kita piknik. Kita tanning. I want to go home. Semua warga. Iya, berusaha semua warga menjaga lingkungan masing-masing. Baik, Bu. Yang berperan itu Pak RW-nya, Pak RW. Pak RW. Jadi semua apa kata Pak RW, kalau ada kegiatan apapun dari kata Pak RW, gitu. Ya semuanya Mas, ya sebetulnya nggak difokuskan ke salah satu warga, kalau bisa ya semua warga. Semua warga. Sampah. Iya, kalau kita nggak jaga sampah, pengunjung kan gimana? Iya, Bu. Berarti intinya harus tetap menjaga sampah. Iya, Paling-paling ya untuk pembersihan biasa. Nggak pernah ada kok. Kalau masalah itu saling mengerti. Berarti jadi saling mengerti terkait kebersihan ya, Pak? Ya? Jaga diri, ya. Iya, Pak. Ya tentang sampah itu, Tentang sampah. ya. tidak adanya pariwisata, ya, tidak adanya pariwisata ini. Oke, ya. Ya kalau masalah itu setiap tahun baru. Tahun lalu. Setiap tahun baru. Setiap tahun baru. Iya. Terakhir kapan ya? Ya sampai sekarang, tapi kadang masih ada sampah yang berserakan Masih ada. sebetulnya. Setiap lingkungan, terutama depan rumah, ya. Paling jaga bersihnya untuk dijaga Iya. di bawah Pak, kan ada tempat pinggir sungai yang dibangun. Iya, Pak. Nah itulah Berarti yang paling sering jaga itu. berarti yang paling penting dijaga di sekitar sungai ya, Pak? Iya. Semuanya Mas. Semuanya. Semua ya, terutama jalan-jalan yang ada di kampung ini. Ya, kita terus kreasi, terus mendengarkan pendapat dari dosen-dosen. Kan di sini sering datangi dosen-dosen, terutama dari UMM. Apa saja yang harus dibenahi, kita benahi. Iya. Jadi intinya tetap dikreasikan Iya. dan menerima pendapat dari warga iya, luar. Kan orang kampung pendidikan nggak begitu tinggi ya. Kalau kita nggak dengarkan saran-saran dari mereka, kita nggak maju-maju. Ya. Ya mengingat kesulitannya itu hanya apa ya? Sulitnya warga itu tidak selalu kompak. Kalau kompak kemungkinan tidak sulit. Jadi tantangan kesulitannya itu warga yang kurang kompak ya, Pak ya?
Ya soalnya gimana ya, itu dari kesadaran warga sendiri juga bisa. Kalau seumpama semua warga ini punya sadar dengan kebersihan lingkungan, itu kan ya lebih enak. Tapi ya berhubung orang banyak, kadang kan beda-beda. Ya itu menjaga masing-masing lingkungan Pak, supaya fasilitasnya supaya jaga. Jadi untuk tamu yang datang biar aman, biar senang hatinya. Jadi menjaga fasilitasnya ya Pak ya, agar tetap ramai pengunjung. Ya. Ya kita sebetulnya tetap untuk kebersihan kita itu harus peduli, terus kerjasama, kerukunan itu sebetulnya juga harus dijaga gitu. Saling gotong royong berarti ya Bu ya. Baik. Sebelumnya kami ada itu Bu, sedikit hadiah buat Ibu karena sudah Oke. Hai. Sekarang kita di atas. POV kameramen. Nih guys, kita lagi persiapan. Terus ini ada beberapa reward. Apa tuh? Ini apa aja Jo? ini ada permen, ada Ya, ada sula, ya. tunjukin. Nah, Ada tuh. sula. Tadi kita udah ngasih ke ibu-ibunya. Berat banget, nggak kuat guys, tasnya berat, iya, tangganya banyak, iya. Overall bagus guys, tapi Mbak, ngomong apa aja tuh guys? Kita lagi di pinggir jalan. Kita lagi lihat bapak lagi bersihin sampah. Bapaknya rajin guys. Bapaknya rajin. Terus di situ bisa kita lihat ada kampung biru. Kelihatan nggak sih ya di kampung biru? Terus tadi pas wawancara Jo, mic-nya malah digondol sendiri. Malah apa ini dia masih dengar. Nanti kalian lihat ya di video itu ada wawancara terus ada Jo begini Pak Dewe mikir di Pak Dewe sampai Jo. Yuk kita lanjutnya ke narasumber selanjutnya. Ayo ikutin kami. Dadah. Panas banget. Ada nggak tanya orang apa? Tanya Foto. warga. Oke guys. Jadi di sini Cerita tadi yang bapak itu. jadi tadi aku habis apa Rel? Kita habis apa? Habis wawancarai bapak-bapak. Nah, kejadian lucunya itu pas wawancara itu ada musik, jadi diganggu sama musiknya bapak-bapak. Dulu loh Wila, lanjut. Jadi Lanjut. jadi sekarang kami ada di sekitaran sungai, lagi beristirahat. Nah, balik kamera. Terus guys, ini hadiahnya tinggal satu. Jadi apa namanya? Tuh. Gak seberapa sih, tapi ya udahlah, semoga cukup gitu ya. Dan ini untuk remaja. Oh, mana sih video ini loh, Co. Nah, ini tuh untuk remaja, guys. Tapi kita belum nemu remajanya, mungkin masih sekolah. Ya nggak sih? Tinggal satu. Yang satu. Tadi Yang buat anak-anak mana? ini. Tunjukin, buka, kasih lihat.
Jadi it's over, it's wrap. Jadi kita sudah selesai untuk secara keseluruhan kegiatan di kampung ini, mulai dari yang pertama touring, lalu kita kayak observasi lingkungan sekitar dengan penilaian skala itu tadi, lalu kita udah wawancara beberapa narasumber, tapi aslinya ada 4 narasumber guys, tapi yang narasumber ketiga dan keempat ini kita harus terpaksa mengubahnya karena yang ketiga ini sebenarnya remaja, tapi gara-gara remajanya sangat minim di sini, jadi kita gara-gara yang ketiganya ini yang remaja sangat jarang ditemukan di sini, jadi kita menggantinya dengan narasumber ibu-ibu gitu guys. Karena kita masih di jam sekolah, jadi pada sekolah sekali. Ya gitu. So segini saja kegiatan kita di Kampung Warna-Warni. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. Bye bye.